Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Mendapat Pengetahuan Tentang Allah. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 7 ayat 17. Apakah ada bedanya antara pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan-pengetahuan lainnya? Kita mengetahui di dunia ini banyak sekali ditemukan berbagai pengetahuan. Kita bisa belajar matematika, geografi, ilmu fisika, biologi, atau jutaan pengetahuan lainnya. Apakah ada bedanya berbagai pengetahuan ini dengan pengetahuan tentang kealahan? Ayat renungan kita menunjukkan bahwa untuk mengenal akan ajaran Yesus akan terlihat dari hasilnya di mana seseorang melakukan kehendak Allah atau tidak. Kalau begitu, pengetahuan tentang Allah memberikan suatu perubahan kehidupan bagi manusia. Lain dengan pengetahuan yang lain. Pengetahuan mengenai Tuhan akan merubahkan hati, pikiran, dan tindakan manusia. Ini melibatkan manusia seutuhnya, bukan hanya intelek saja. Pengetahuan akan Allah harus memiliki keterbukaan diri kita terhadap Roh Kudus dan kesediaan kita untuk melakukan kehendak Allah. Tidak heran Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 8, "Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah." Dengan dasar ini jelaslah bahwa orang yang tidak percaya tidak bisa memahami Tuhan. Dalam hal ini Paulus mengatakan di 1 Korintus 1 ayat 20 dan 21 bahwa di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat manusia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Dengan demikian metode kita dalam mengenal Allah melalui Alkitab berbeda dengan metode dalam mempelajari pengetahuan lainnya. Buku Kepercayaan GMAHK halaman 24 mengatakan, dalam pencarian kita akan pengetahuan tentang Tuhan, kita harus tunduk pada otoritas pernyataan dirinya, Alkitab. Karena Alkitablah yang menjadi penafsir dirinya sendiri. Kita harus tunduk pada prinsip dan metode yang diberikannya. Tanpa pedoman Alkitabiah ini kita tidak dapat mengenal Tuhan. Dalam masa-masa sejak dari zaman Yesus sampai sekarang ini banyak yang gagal untuk melihat pernyataan diri Allah di dalam Yesus. Mengapa demikian? Sebab mereka menolak untuk tunduk kepada bimbingan Roh Suci. Bahkan mereka salah menafsirkan pekabaran Allah. Lebih ironis lagi sampai ada yang membenci dan menganiaya orang lain yang tidak sepaham akan ajaran Alkitab. Kiranya kita senantiasa dibimbing Roh Kudus dalam mempelajari akan kealahan, sehingga kita mempunyai kepekaan untuk menerimanya sebagai Tuhan di hati kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati.